มากเลย ชนเลย ชน เร็วดิ ชน ไม่ชอบกินบวบใช่ปะบวบเลยนายเป็นใครนายไม่มีสิทธิ์ไอ้พี่แล้ว Berawal dari keributan di pinggir jalan karena salah satu pengemudi mobil sport berkendara secara ugal-ugalan. Pengemudi mobil sport itu merasa tersinggung dengan lawannya. Dia sengaja menabrak orang yang menegurnya itu sehingga membuat dia kehilangan nyawanya dan membuat anaknya terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. หมอคะเขาบอกว่าการผ่าตัดราบรื่นดี Jaewan adalah seorang pengacara handal yang sedang menikmati ramennya melihat berita di TV tentang kejadian itu. Tidak lama kemudian, Jaewan mendapatkan telepon dari seseorang dan meminta dia untuk menangani kasus pengemudi liar itu sehingga bisa bebas dari tuntutan. Sedangkan Jaegyu, saudara Jaewan, adalah seorang dokter yang berusaha mengobati anak dari korban tabrakan ayahnya. Di saat itu, Jaegyu menemui ibu dari anak itu untuk menjelaskan keadaan anaknya tersebut. ที่ล็อบบี้ชั้นหนึ่งมีโบสถ์เล็กอยู่ Layar berganti dengan Haeyun, anak dari Jaewan, dan Sihu, anak dari Jaegyu, yang sedang melihat kejadian itu lewat sosial media. Mereka berdua menanggapi dengan membenarkan perbuatan pengemudi liar itu untuk menabrak orang sampai pindah ke alam lain. Haeyun selalu membantu Sihu dalam urusan belajar sampai membantu Sihu saat dia sedang dimainkan oleh teman sekolahnya. Terlihat Jaewan menemui pengemudi liar itu di kantor polisi untuk memastikan kejadian yang sebenarnya yang akan dibelanya saat sidang nanti. Dan Jaewan berusaha untuk mengajak korban berdamai secara kekeluargaan. Di malam harinya, Haeyun meminta Sihu berbohong dengan ibunya demi mengikuti dirinya pergi bersama teman-temannya untuk berpesta. Di sana Sihu dipaksa untuk menghabiskan es teh pahit karena dia kalah dalam permainan. Ibu Sihu menjadi khawatir karena Sihu tidak bisa dihubungi lewat telepon genggamnya. Kemudian Ibu Sihu mengirimkan pesan meminta Sihu pulang setelah les privat yang dijalaninya. Di saat Sihu berjalan untuk kembali ke rumah, terlihat Sihu sedang menendang sesuatu berkali-kali yang diikuti juga oleh Haeyun. Mereka berdua sangat senang melakukan itu bersama-sama. Kemudian setelah Sihu sampai di rumah, ibunya mengetahui kalau Sihu sudah berbohong kepada dirinya dan ibunya juga mengetahui kalau anaknya habis menenggak es teh pahit di sana. Saat itu ibunya menanyakan apa yang telah terjadi. Akan tetapi Sihu tidak menghiraukan ibunya yang sangat khawatir dengannya. Ibu Sihu selalu menginginkan pendidikan yang lebih untuknya. Tetapi suaminya Jaegyu sebagai ayahnya kurang mendukung Sihu untuk lebih maju ke depannya. Setelah itu, saat Ibu Sihu sedang menikmati makan siang bersama temannya, terdengar berita di televisi kalau ada dua pemuda tertangkap di kamera CCTV sedang melakukan pemukulan kepada tunawisma. Sontak saja Ibu Sihu merasa terkejut melihat pemuda di rekaman itu sangat mirip dengan Sihu anaknya. Ibu Sihu pun bergegas kembali ke rumah untuk melihat kembali rekaman itu dan memastikan yang melakukannya bukanlah anaknya. Setelah beberapa kali dilihat, Ibu Sihu sudah yakin bahwa anak yang ada di rekaman itu adalah Sihu anaknya. Lalu kemudian Ibu Sihu menanyakan langsung kepada anaknya, apakah benar anak muda yang di dalam rekaman video itu adalah dirinya. Dengan santai Sihu menjawab ibunya kalau itu bukanlah dirinya. Karena tidak mau anaknya dalam masalah, Ibu Sihu seolah-olah percaya kepada ucapan anaknya itu. Keesokan harinya terlihat Haeyun menemui ayahnya di kantor untuk membicarakan masalah yang kini dia hadapi. Di sana Haeyun mengakui perbuatannya bahwa yang ada di dalam rekaman video itu adalah dirinya bersama Sihu. Dan Haeyun meminta untuk merahasiakan pembicaraan mereka berdua. หรือว่าพ่อจะทำให้เรื่องมันเงียบไปได้ Setelah mengetahui itu dari anaknya, dengan cepat Jaewan kembali ke rumah untuk menghilangkan bukti pakaian yang digunakan Haeyun pada malam kejadian itu.
karena polisi kini sedang mencari pelaku dari kejahatan brutal ini. หาโรงเรียนมอปลายสหที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุแล้วก็บอกฉันด้วยนะ Jaewon segera menemui adiknya Jaegyu untuk memberitahu kabar berita ini. Jaegyu sangat terkejut dengan apa yang dikatakan kakaknya. Karena Jaegyu tidak percaya anak selugu Siho tega melakukan kejahatan itu. Setelah itu, Jaegyu menanyakan berita ini kepada istrinya. Apa benar pemuda di dalam video itu adalah anak mereka? Istrinya pun menyangkal kalau itu bukanlah Siho anaknya, dan dia meminta kepada Jaegyu untuk mempercayai anaknya sendiri. Tidak puas sampai di situ, lalu Jaegyu menanyakan hal ini secara langsung kepada anaknya. Jaegyu meminta Siho untuk mengakui perbuatannya secara paksa. Akan tetapi Siho tetap dengan pendiriannya kalau di dalam video itu bukanlah dirinya. อย่างที่โฮนี่เป็นแกใช่หรือเปล่า Setelah beberapa hari, Jaewon mengundang Jaegyu bersama istrinya untuk makan malam bersama. Di sana Jaewon mengajak mereka berdua untuk menyusun rencana supaya anak mereka tidak ditangkap polisi. Tetapi Jaegyu menyarankan supaya anak mereka menyerahkan diri kepada polisi dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Tentu saja ibu Siho tidak menginginkan itu terjadi. Ibu Siho sampai tidak menyangka kalau ayah dari anaknya tidak mau membela anaknya sendiri. ใครจะไปใจเย็นได้ล่ะก็คุณบอกจะจับลูกส่งตำรวจดิ Setelah itu, Siho menyaksikan orang tuanya cekcok di dalam mobil, dan hal itu diketahui oleh ayahnya. Melihat Siho dengan kesal, Jaegyu membawa Siho ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Sesampainya di kantor polisi, Jaegyu mengurungkan niatnya karena Jaegyu tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau anaknya di dalam kantor polisi. Keesokan harinya, terlihat Jaegyu sedang melihat keadaan anak dari korban tabrakan waktu lalu. Di sana Jaegyu melampiaskan kekesalannya kepada bawahannya karena dia merasa bawahannya tidak melakukan pekerjaan dengan benar kepada pasien. Sedangkan Jaewon berhasil membuat pelaku tabrakan bebas dari kesalahannya, dan Jaewon meminta kepada dirinya untuk berdamai kepada keluarga korban yang telah ditabraknya. Tetapi pelaku itu tidak mau melakukannya karena dia merasa sudah membayar mahal Jaewon untuk menjadi pengacaranya. Saat Jaewon kembali ke rumah, istrinya mengatakan kalau dia takut kepada Haeyoon karena Haeyoon tidak sedikit pun takut akan masalah yang dia hadapi sekarang. แกเริ่มทำให้ฉันกลัวแล้ว Haeyoon yang sedang bergembira karena dia telah diterima di fakultas tinggi, dan di saat itu juga Jaewon mengatakan kepada putrinya itu kalau orang yang telah disiksanya itu sudah tidak bisa lagi melihat sinar matahari. Sedangkan Jaegyu terus berusaha menyelamatkan anak korban tabrakan karena jantung anak itu berhenti berdetak. Lalu Jaegyu memberikan kabar ini kepada Jaewon kalau dia sudah berhasil menyelamatkan anak dari kasus yang dia kerjakan, yaitu orang yang berhasil dia bela padahal kenyataannya orang itu bersalah. Lalu Jaegyu ingin mengucapkan kata penyesalan kepada Siho anaknya karena telah bersalah kepadanya. Jaegyu mengubah rencananya untuk tidak menyerahkan anaknya kepada polisi. Di sana terlihat Siho tidak bisa menahan air mata karena terbebani atas kesalahannya. Jaegyu mengatakan kalau dia sebagai ayahnya akan terus berada di pihaknya, apapun yang akan terjadi. Singkat cerita, saat Siho bermain ke rumah Haeyoon, Siho mengucapkan terima kasih kepada Jaewon pamannya karena sudah melindunginya selama ini. Sedangkan Haeyoon menagih janji ayahnya untuk membelikannya sebuah mobil kalau dia diterima di fakultas tinggi. Jaewon sangat terkejut saat melihat kamera CCTV di kamar Haeyoon. Ternyata mereka berdua sangat bahagia melihat tunawisma yang menjadi korban atas perbuatan mereka begitu cepat menghilang dari dunia. Setelah itu, kemudian Jaewon mengajak Jaegyu bertemu kembali untuk mengatakan rencananya terhadap anak-anak mereka berdua. Jaewon menjadi berubah pikiran setelah mendengar perkataan anak-anak mereka lewat CCTV dan ingin menyerahkan mereka berdua ke pihak yang berwajib. Jaegyu yang sudah berniat untuk melindungi anaknya tidak akan setuju apa yang telah direncanakan kakaknya tersebut. Kemudian Jaewon memperlihatkan rekaman CCTV itu kepada Jaegyu saat Siho mengatakan kalau dia hanya berpura-pura bersedih di depan ayahnya itu.
Jaewon pun menyadari kalau yang dilakukan anak-anaknya itu sudah melampaui batas orang dewasa. Akan tetapi Jaegyu dan istrinya tetap akan melindungi anaknya dari hukum apapun caranya. Jaegyu mengatakan kepada kakaknya dia tidak berhak mengadili Siho karena itu bukan anaknya. เขาเป็นลูกชายของฉันนายเป็นใครนายไม่มีสิทธิ์ไอ้พี่เลว Kemudian Jaegyu dan istrinya meninggalkan Jaewon dengan kekesalan di hatinya. Di saat Jaewon menunggu istrinya di luar sendirian, secara mengejutkan, Jaewon ditabrak sebuah mobil dan itu dilakukan oleh adiknya sendiri yaitu Jaegyu. Cerita film ini pun selesai tanpa akhir yang jelas.